banyak para pemikir, analis yang ingin menaikkan level ini. Nggak lagi kita bicara boykot, tapi let's cancel them. Orang-orang New Zealand itu bisa berdiri di depan beberapa brand-brand ini dengan mengatakan not a dime, not a nickel. Kalau bahasa kita begini, kami tidak akan kasih Rp1 ataupun 1 perak pun ke outlet ini. Jadi canceling them out ini maksudnya gini, yuk kita ambil suatu sikap, suatu keputusan bahwa kita tidak akan pernah lagi menggunakan barang itu. Tutup. Close. So canceling the products memberikan kita suatu nuansa baru di mana kita berharap brand-brand tersebut runtuh dan tidak akan kembali lagi. Insya Allah. Baik, nah sekarang saya mau masuk nih ke boykot Syekh Reza ini. Kita semangati dulu ya, boykot, boykot, fisabilillah, fisabilillah sekarang juga. Lagi. Boykot, boykot, fisabilillah, fisabilillah sekarang juga. Ingat kata fisabilillahnya ya. Kalau cuma sekedar boykot nanti selesai perang balik lagi ya kacau itu. Berarti tidak fisabilillah. Nah supaya lebih cerdas lagi nih. Boykot naik ke cancel itu seperti apa sih dan bagaimana agar ini berkesinambungan? Bismillah. Jadi kita nih fenomena boykot bukan baru. Kita dengar ya beberapa waktu yang lalu gitu ya, sekian tahun gitu ya, 2020, 21, 22 ya, 2018, mundur terus. Selalu kita dengar yang namanya boykot. Tapi tidak berlangsung lama. Seolah kita punya memori yang absent. Kayak orang amnesia gitu ya, yang kita punya semangat, kemudian kita terlupakan. Kali ini banyak para pemikir, analis yang ingin menaikkan level ini. Nggak lagi kita bicara boykot, tapi let's cancel them. Write them off. Kenapa demikian? Karena ini sejatinya masalah kebebasan customer ataupun consumer preferences. Pilihan toh, setiap daripada kita bisa punya pilihan produk apa yang akan kita pakai. Dan sekarang telah terang benderang kemana produk-produk yang sekarang mungkin di masa yang lalu kita support ya. Dan ternyata support itu digunakan demi menjajah, demi membunuh, demi menyiksa, demi memporak-porandakan Palestine, kan begitu. Jadi canceling ini sebuah artinya filosofi baru yang mesti disikapi gitu ya. Dan ini bukan hanya ada di dunia Islam. Sangat banyak orang-orang yang belum berislam tetapi Allah berikan hati dan nurani yang tulus yang bisa melihat ini secara terang-terangan ya, dan ini bukan cerita, ini karena kami lihat sendiri ya. Jadi orang-orang New Zealand itu bisa berdiri di depan beberapa brand-brand ini dengan mengatakan not a dime, not a nickel. Kalau bahasa kita begini, kami tidak akan kasih Rp1 ataupun 1 perak pun ke outlet ini. Ketika itu menjadi suatu semangat dan pahamnya warga sekitar bahwa aliran dana ini digunakan demi memusnahkan, demi merusak, demi menjajah dengan seluruh keburukan-keburukannya, maka kita berharap dia mampu meruntuhkan ekonomi yang selama ini merupakan sumber dana daripada Zionist apartheid regime ini. Karena Zionis sejatinya sangat bergantung dengan brand, merek, ataupun aliran dana ini demi kelangsungan ekonomi mereka. Data terakhir kita lihat
um, keluarnya dana per hari dan per minggu yang diamati oleh analis peperangan itu jumlahnya sangat dahsyat, tentunya bervariasi. Dan tanpa dibarengin dengan masuknya aliran dana baru dari outlet-outlet ataupun factories ataupun dari brand dan merek-merek ini, mereka kelimpungan. Jadi canceling them out ini maksudnya gini, yuk kita ambil suatu sikap, suatu keputusan bahwa kita tidak akan pernah lagi menggunakan barang itu. Tutup, close. Ya, jadi naik kelas. Jadi eskalasinya adalah kalau boykot itu menahan diri untuk tidak membeli gitu ya. Terkadang kita lupa. Menurut kita konflik telah selesai. Konflik ini nggak pernah selesai. Ini udah lebih dari 100 tahun. Benar Ustaz? Ini bukan barang baru. Ini bukan 7 Oktober. 7 Oktober hanyalah pembuka mata dunia secara gamblang. Mungkin sangat terbuka dibanding event-event sebelumnya. Atau agresi-agresi sebelumnya. Perang-perang sebelumnya. Nah maka kita pun harus mengambil keputusan kemana rupiah yang akan kita belanjakan. Dan berazam untuk mampu memilih barang dan mencari alternatifnya. Dan selalu ada alternatif. Ketika seorang mengatakan bahwa ketika kita tidak beli produk A, maka carikan kami produk B sebagai gantinya. Tentu itu lebih gampang. Tetapi ada kalanya seorang mengatakan produk A tidak ada alternatif. Maka carikan kami, maka kami tidak bisa menghilangkannya. So we can't cancel them. Keadaan ini sejatinya tidak benar karena kalaupun tidak ada alternatif dari produk A, maka kita katakan bahwa kita lebih baik tidak menggunakan produk itu walaupun tanpa ada alternatif yang menurut kita mumpuni. Tapi keadaannya jauh lebih gampang dari itu bagi kita konsumen karena selalu ada alternatif. So canceling the products memberikan kita suatu nuansa baru di mana kita berharap brand-brand tersebut runtuh dan tidak akan kembali lagi. Insya Allah. Kira-kira ada nggak produk tertentu gitu dan apa actionnya? Anda rasa begini Ustaz. Ini sekarang daftar produk-produk itu ya, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa kita semua tahu apa produk itu kan gitu ya. Yeah. Itu sangat jelas. Jadi rasanya ya kalau yang hemat Anda nih Ustaz, kita tidak pernah melihat bahwa ini suatu halangan. Jadi di antara list ataupun daftar produk-produk tersebut, nggak ada yang memberikan kita suatu kekhawatiran bahwa kita tidak bisa hidup dengan tanpa produk itu kan. Susu misalnya gimana? Nah, susu jelas. Karena ini pemain susu dan produsen susu. dan daging. Jadi kita gini ya, susu. Sebagai petani peternak, New Zealand adalah alternatif yang mesti digunakan kalau kita bicara susu selain tentunya produk lokal. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita lihat nama-nama besar, nama-nama raksasa konglomerat penghasil susu, Fonterra tentu menjadi alternatif. Kenapa? Bukan karena itu produk aneh, itu bukan. Tapi karena produknya Fonterra, Ustaz. Fonterra. Ya, Fonterra punya produk tadi kebetulan kami baru dari Fonterra tadi siang. Fonterra Indonesia ini di Indonesia kita punya produk seperti Enlin ya, Enmam, Anchor gitu ya. Terus kita punya berbagai, kalau Indonesia mungkin itu ya, nanti ada Meadow Fresh, ada Tip Top. Kenapa demikian? Karena Fonterra strukturnya adalah koperasi yang tidak mungkin selembar sahamnya pun bisa dimiliki oleh asing kan gitu. Jadi di New Zealand sendiri saham Fonterra itu hanya bisa dimiliki oleh 9.000-an petani peternak. Jadi tentu 9.000 orang saja. 9.000 orang. Ya. Oke, nah kita cerita ini supaya nanti bisa diadop di Indonesia nih. Insya Allah. Terus. Jadi maknanya begini.
Ketika kita dengar, dan ini menarik ya karena kompetitornya Fonterra. Fonterra ini perusahaan susu dan bentuk turunannya, maknanya kalau kita bicara produk turunan, ada susu, ada keju, ada mentega, ada casein, dan seluruh produknya ya. Ini merupakan perusahaan nomor 3 terbesar di dunia untuk penghasil dairy products atau susu dan produk turunannya. Menariknya pasar-pasar lain itu yang mendukung atau didukung oleh produk-produk nama-nama besar yang mendukung rezim Zionis apartheid ini, itu sekarang terimbas besar gitu ya, karena masyarakat dunia pun sangat sadar bahwa tidak ada seseorang yang punya rasa kemanusiaan mampu dan bisa mentolerir keadaan ini, Ustaz. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana alternatif kita, tentu produknya Fonterra, karena itu jelas sekali petani yang menghasilkan produk baik, proteinnya yang terjamin dengan iklim dan keadaan environment yang mumpuni, dan tentunya artinya alternatifnya banyak ya. Sangat banyak. Dan itu yang real kita lihat sekarang. Oke. Justru kebanyakan susu yang beredar ini seperti bermanfaat nggak sih yang beredar di Indonesia ini, terutama dari produk-produk mereka? Untuk Indonesia, kalau kita lihat yang namanya Enmam, tentu itu buat ibu-ibu ya, Maksud saya gini, bukan punya Fonterra, jadi produk yang ada afiliasi ke Zionis ini, susu mereka gimana? Oke, mungkin secara standar susu ini kita susah untuk mengatakan detail spesifikasinya karena mungkin setiap produk punya komposisi tersendiri. Misalnya kemarin ada salah resep tuh, anak-anak disuruh minum susu tapi banyakkan gulanya gitu. Oh iya, nah jadi gimana gini, itu? Kalau tentu gini ya, kita tidak ingin komposisi gula yang berlebihan di dalam susu, dan sejatinya gula tidak perlu tambahan gula di dalam susu. Jadi ibu-ibu, bapak ya, dan yang ketika punya anak atau mengasup susu, jangan gula, jangan pula asam sulfat ya. Ya. Nah, ini menarik ya kalau kita bicara asam sulfur ini ya. Ini sulfuric acid. Sulfuric acid itu kita gunakan. Anda gunakan itu, Ustaz, untuk ngegosok dinding, ini beneran. Ya, untuk menggosok dinding tangki stainless susu kita. Oh gitu. Ya. Bagus ya. Untuk merontokkan dinding itu ya. Kerak-kerak ya. Kerak-kerak ya, itu. Itu kita gunakan. Berarti yang mukanya berkerak tuh boleh pakai asam sulfat ya. Gitu ya. Dan untuk merontokkan protein-protein yang ada di dinding-dinding stainless steel. Jadi nggak perlu ada tambahan gula ya di situ ya. Sangat tidak perlu ya. Ini orang-orang tua kadang beli susu ya banyak supaya anaknya minum susu, ternyata minum gula juga. Gitu. Baik, ini menarik. Jadi mungkin Teteh perlu tambahin lagi soal boykot, bahwa boykot ternyata betul-betul terbukti berperan gitu. Ya, menyambung yang tadi Teteh sampaikan, alhamdulillah apa yang dikerjakan oleh kita, ini khususnya pasti ibu-ibu ya Pak ya, karena yang memilih kan ya produk-produk apa yang harus dipakai di rumah ya, lalu bagaimana ketika keluarga akan keluar sama-sama misalnya ya, mau pergi kemana, makan apa, ya mungkin kami tidak menjelaskan dengan detail sumbernya, hanya kepada UBN saja begitu ya. Tetapi sumber ini sangat valid karena terkait dengan apa yang juga Syekh kerjakan ya, kami kerjakan. Dan sumber ini mengatakan bahwa salah satu produk besar ya yang betul-betul menjadi bagian dari gerakan boykot ini, maka omsetnya ya, perputarannya, omsetnya saat ini sudah drop 50%. 50%. Ya. Ini sebetulnya bukan cuma angka yang kita bicarakan. Kita bicara boykot itu, angka itu hanya salah satu sudut ya yang meyakinkan kita. Tapi yang paling penting, liyasu'u wujuhahum. Ya, ini yang pertama.
Jadi ketika kita boykot dan kita serang produk mereka itu wajah mereka tuh muram. Hati mereka sakit. Karena Tuhan mereka kita hantam. Uangnya, ekonominya. Allahu Akbar gitu ya. Jadi penurunan angka ini bukan semata-mata dilihat dari sisi aset, tetap dari sisi brand. Brand mereka juga menjadi rusak, benar gak? Nah, lakukan terus itu. Seperti kaum juliders itu. Julid fisabilillah itu. Jatuhkan mental mereka gitu kan. Sampai mereka istilah orang Indonesia kena mental gitu. Nah, bisnis mereka pun sebetulnya banyak menjual mitos. Produk kamilah yang paling bagus, yang paling laku, jutaan orang konsumennya. Mitos yang dia jual. Ketika kita boykot, itu mitosnya itu langsung hilang, ternyata gitu-gitu doang. Dan ternyata insya Allah kita sehat tanpa produk dia. Kita akan kaya dan mereka miskin. Palestina akan kuat dan mereka akan lemah. Itu yang ada dalam benak kita kalau kita boykot. Tapi bukan berarti mengharamkan. Ya, pernah satu hari saya dikasih air produk mereka, nggak ada air juga. Dan kemudian dikasihnya cuma itu. Boykot ini dan cancel ini tadi yang diceritakan, ya tetap boleh diminum. Waktu kita bikin aksi, ada perusahaan ayam going. Ini istilah Upin Ipin sebetulnya. Nawarkan diskon. Itu panitia kejabangan. Jangan. Walaupun saya lihat matanya doyan juga Chris sebetulnya gitu kan. Menurut saya kalau dia kasih gratis ambil aja dan kasih fakir miskin. Boleh nggak dimakan? Boleh aja gitu. Tapi kalau perlu tingkatnya sampai ke cancel. Jangan Rp1 pun masuk ke dia. Gitu kan? Nah, yang sakit itu bukan cuma dari sisi aset atau omset mereka turun. Tetapi brand mereka jatuh. Dan yang paling tinggi, mitos mereka hancur. Dan akhirnya Tuhan mereka pun jadi lemah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan kepala-kepala berhala di sekeliling Ka'bah. Kan pada mikir semua kan setelah itu ya. Ternyata selama ini mereka hanya menyembah mitos. Kalau kita nggak pakai punya mereka gimana kita? HP kita kan buatan dia kan gitu ya. Apalah macam-macam. Sistem keuangan kita juga tidak mungkin kalau nggak kita pakai punya dia nanti begini-gini. Mitos gitu. Lawan terus. Sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar. Dan ini kesempatan sebenarnya Ustaz. Kesempatan. Karena kita ya, meluruskan ya bahwa tidak ada kalau kita bicara apakah produk yang halal walaupun dari mereka itu tetap halal. Tidak ada suatu ikhtilaf di sini. Tetapi kita ingin menjatuhkan suatu sanksi terhadap sosial ya secara ekonomi bahwa kita tidak lagi mensupport produk-produk yang dananya dialirkan ke sana. Nah, kalau kita sampai kepada tahapan cancel or canceling the man, ini berarti adanya ruang vakum. Yang mana tentu kita berharap setelah kita cancel, teman-teman semua bangkit mengisi kekosongan itu, kan begitu. Nah, ini poin kedua nanti kita nih. Bagaimana penguatan ekonomi kita ke dalamnya.